hari kedua Ember Delfin dan Alter Ego Nyx. Nonton di Booyah sekarang guys dengan delay lebih cepat dan dapatkan diamond gratis. Karena nggak nonton, gak dapat diamond, gak Booyah teman-teman ya. Biar lebih enak juga tanpa adanya spoiler-spoiler. Kita lihat, yep, Stacy memang dia menjadi jungler nih dari tim Alter Ego Nyx. Ini yang bakal menjadi pembuktian lah bahwa Stacy itu hero-nya nggak cuma itu doang, ya kan? Untuk dari Baratse itu sendiri. Dan juga buat teman-teman yang lagi pengen cari teman mabar, langsung aja download Lita karena Lita adalah teman mabar kamu setiap saat. Oke, coba kita lihat di sini MBR Delfin lagi dan lagi dengan adanya Harley ini bisa nge-pressure banget sih. Agatha pun bakal di outrange sama seorang Ana. Dan lihat di early stage-nya jungle musuhnya sudah coba untuk di-invade. Dan sekarang kita lihat Fancy udah coba maju ke depan menggunakan quick draw-nya, tidak bisa mendapatkan damage dan itu bakal menjadi keuntungan buat MBR Delfin di mana mereka bisa mencuri sebuah beruang di arah jungle musuhnya. Sebuah Rock Ursa yang memang dicuri itu bakal menjadi poin penting juga untuk menghambat jungling pattern ya, yang dari lawannya. Tapi kita lihat Navilera memang versus Now di sini. Esmeralda di early game memang lumayan cukup kuat untuk memberikan pressure ke arah Yuzong. Tapi dari segi team fight, Yuzong bakal ngeselin banget ketika dia menggunakan Black Dragon Form-nya berputar-putar di atas langit dan mencoba untuk ngincer lini belakang lawan. Betul sekali. Dan sekarang kita ini udah kelihatan sih Alter Ego udah merasa agak di pressure ya, dimana mereka juga kalau mau dapetin farm harus masuk ke dalam enemy territory di sini. Dimana oke, dia bakal mendapatkan farmingnya, tapi lihat Stacy di sini level 4, dimana Lalanyx bentar lagi udah bakal mendapatkan level 5. Kayaknya satu creep lagi di arah jungle-nya, ditambah juga dengan gold buff, yep, dia bakal level 5 dan ini bakal menjadi power spike yang sangat baik yang bisa digunakan untuk turtle play pertama. Apalagi kalau sampai sembarangan lewat, itu Esmeralda bakal langsung dihajar karena Turtle juga udah mencoba untuk diinisiasi, tapi Deadly Magic mulai dikeluarkan begitu saja, mencoba untuk menghajar ke arah depan dengan poker trick-nya. Tapi Stacy too strong baby. Dia barat dengan stack 25 yang buat dia tebal sekali, membuat dari poker trick dan juga Deadly Magic-nya belum bisa cukup maksimal karena masih early game juga, belum ada item yang bisa diamankan sama seorang Lalanyx. Betul, itu bagusnya dari Alter Ego Nyx, mereka sangat tinggi tapi dari Feather Stepping karena lihat Feather Airstrike-nya berhasil mendapatkan damage ke arah belakang dan Navilera pun berhasil mendapatkan first blood. Azumi looking for more, masuk ke dalam, Agatha bakal di stand up, Black Shoes terpakai dan akhirnya bakal cuma 1-0 buat MBR Delfin. Nggak rugi, apalagi sekarang mereka mencoba untuk melakukan inisiasi ke Turtle yang lagi berjalan. Tapi Now sepertinya sadar, apakah bakal coba untuk dikontes, apalagi dia tidak mempunyai Falling Star Moon. Ternyata tidak, dia lebih milih untuk balik ke habitatnya, yaitu ke lane yang ada di bottom lane. Ya, nice banget sih dari MBR Delfin, dimana mereka nggak mau overcommit. Mereka mendapatkan kill, setup buat Turtle, dapetin Turtle, langsung balik lagi ke wave-nya, tidak mau mendapatkan lebih, itu clean banget. Dan kita udah lihat nih, MBR Delfin udah improve sangat-sangat banyak dari match kemarin melawan Beletron, dimana kita udah lihat dikit-dikit glimpses of brilliance lah, dimana mereka itu bisa menahan aggressiveness dari Beletron. Nah sekarang kita bisa lihat mereka yang mendapatkan tempo di early game ya, apakah Alter Ego Nyx bisa melakukan comeback maneuver mungkin di dalam side turtle kedua, di mana Baratse juga udah mendapatkan power spike-nya. That's the key sih, apalagi mereka dengan adanya Rafaela, mereka bakal mencoba untuk bermain dengan meta solid. Di mana mereka bakal bareng-bareng, tapi itu yang menjadi kebahagiaan bagi Ana kalau sampai menghajar. Tapi ini dia, Feather Airstrike udah mulai di-pop up begitu saja. Agatha mencoba untuk menggocek, tapi Black juga udah mulai di-pop up dan dia masih survive. Meanwhile, the top lane, Stacy masih santai-santai aja mencoba untuk cicil-cicil top counter turret serta gold buff-nya. Yes, yang satu hal yang harus diingetin juga, dimana Alter Ego Nyx itu mereka main untuk Fancy Nancy. Dari tadi kalau kita lihat, sure, di arah bawahnya Turtle-nya nggak dapet. Satu kill dikasih ke arah MBR Delfin, tapi lihat gold lead-nya masih dipegang oleh Alter Ego Nyx. Kenapa? Karena atasnya itu Fancy Nancy dari tadi free farming. Tambah lagi lihat turret gold sudah hilang dan mereka bakal coba untuk collapse. Bijel terpaksa untuk mundur dan itu bakal menjadi turret yang diambil. 16 kena kepada dua orang. Feather Airstrike untuk follow up. Tidak ada follow up lebih. Stacy sangat sekarang, tapi di arah bawah malah udah ada Now yang terseret. Oh my god, Azumi yang malah langsung tertakedown begitu saja juga. Tadi position dari anak kurang maju sedikit lagi aja. Dia terlalu terburu-buru untuk menggunakan Feather Airstrike-nya yang dimana Alter Ego Nyx member itu pas banget di ujung area dari Feather Airstrike. Itu yang membuat kayak wah missing the chance banget gak sih, kayak benar-benar jadi kelewatan momen dimana harusnya dia dapetin point kill dan malah dibalikin di area top lane. So satu tukar satu, ya trading yang masih cukup fair lah ya. Dan ini dia Turtle Camp by Booyah, Turtle kedua juga sudah mulai muncul. Sajian seafood di Land of Doubt. Oh, coba kita lihat di sini, Feather SS sudah digunakan, run terpaksa untuk mundur. Azumi pun berhasil menzoning ke arah Agatha, tapi dari segi gold lead-nya masih dipegang oleh Alter Ego Nyx. Dan lihat dari segi setup-nya juga, dengan mereka bisa nge-push ke arah tengahnya dengan ada sustain juga dari Holy Healing, mereka bakal bisa mendapatkan positioning yang lebih baik, lebih optimal buat turtle yang kedua.
Dan ini juga di kolom komentar ada yang muncul nih dari Aji Arif. Kolius minjem akun buat review skin Blue Spectre. Iya, atur aja lah ya. Hari-hari minjem akun. Bismillah Kolius ganteng biasanya gitu. Kebalik. Kolius ganteng, bismillah minjem akun. Waduh, udah terbalik-balik nih. Hari-hari ya memang dasar netizen ada aja kalau udah memang ngeledekin. But we are back to the game. Tadi Turtle juga udah mulai diambil sama Alterigonix dengan Stacy yang berhasil untuk mendapatkannya. Balik lagi memang dengan jungler fighter itu bakal jadi keuntungan juga untuk mereka bermain secara objektif. Tapi Feather Airstrike udah mulai di pop up kali ini di area bottom lane. Tadi Charge juga udah mulai dikeluarkan menuju ke arah depan sana. Run dan Agatha berusaha semaksimal mungkin melakukan defensif di area outer bottom Tara. Tapi nomor 16 tadi nggak connect. Masih ada Black Dragon dari Navilera yang mencoba untuk zoning out, mencoba kabur ke arah kiri supaya tidak terjebak di 4 hero Alterigonix. Wow, well played sebenarnya dari MBR Delfin ya, di mana mereka bisa ngebait 4 orang ke arah bawahnya. Tambah lagi mereka itu sebenarnya di sana memaksakan Altrigo untuk rotasi, tapi dengan nggak ada defense, nggak ada resource lagi untuk ngedefend turretnya, ini bakal bisa menjadi bencana nih, di mana turretnya walaupun tidak ditumbangkan sudah sekarat banget. Sama-sama ini sekarat, merupakan pressure tambahan untuk Alterigonix biar mereka bisa ngontrol ke arah turtle yang ketiga yang bakal spawn di arah bawah juga. Iya. So far dari pressure sebenarnya balance ya dari kedua tim. Alterigonix juga memberikan pressure balik ke arah MBR Delfin. Tapi dari segi objektif, Alterigonix menang 1 turret di area top lane. Ini bakal menjadi PR. Apalagi goal difference tidak berbeda jauh di menit 6 ini, cuma beda 500 perak tuh sangat-sangat kecil. Di mana tandanya dari kedua tim masih masing-masing well farm. Sebenarnya well farm banget, tapi Fancy Nancy. Gue mau lihat banget sih dari segi gold. Fancy Nancy itu ada leadnya berapa dibanding sama Bijel. Soalnya dari tadi dia dominating banget dari arah farmnya, dapat 1 kill plus turret gold full di arah atas. Jadi sekarang kita lihat damage-nya sudah ditaruh ke arah Azumi, terpaksa untuk mundur. Open map yang sangat baik dari Alter Ego, di mana mereka coba untuk nge-zoning juga, mungkin mau mendapatkan turret di sini. Yap, apalagi bottom turret itu udah mulai sekarat dan langsung dihancurkan begitu saja sama seorang Fancy Nancy. Bahkan Bijel harus menggunakan flickernya. Tadi di Detonator Cup juga enggak kan? Oke. Belum. Aman, Bijal nggak lihat, aman. Preventive maneuver ya. Ya, preventive maneuver lah ya. Ya kan, prepare for the worst. Better safe than sorry. Akhirnya Detonator Welcome dipakai gitu, makanya dia flicker. Tapi Turtle juga berhasil diamankan lagi. Black Dragon bagi papan nomor 16 juga dikeluarkan. Connect ke arah 2 hero sekaligus. Navilera mencoba untuk turun ke arah bawah sana, dan Stacy pun menjadi tumbang. Gak bisa kabur ke arah mana-mana. Furious Devil connect ke arah 2 hero sekaligus. Turun yang terkena curse touch. Masih bisa selamat dengan darah yang hampir tidak kelihatan. Masih ada Holy Healing juga untuk menyelamatkan Agatha keluar dari zona perang. Wow, perfect team fight dari MBR Delfin, di mana Alterigonix menggunakan kebanyakan resource mereka untuk mendapatkan turtle-nya. MBR Delfin mereka tahu itu, langsung commit full ke dalam team fight-nya, di mana kalau kita lihat komunikasi dan koordinasinya sudah diperbaiki dari game kemarin melawan Beletron. Ketika seorang Azumi mendapatkan Numeran Blast kepada 2 orang, langsung ada follow up dari Navilera yang berhasil mendapatkan zoning yang sangat baik ke arah backline musuh, dan follow up dari semuanya. Front to back, Stacy ditangkap oleh seorang Lalanix dan GG. Yap, tapi ini harus berhati-hati sih, karena Now dari tadi juga dia bisa dibilang well farm juga nih. Ini di late game dia bakal ada 2 hero sustain, yaitu Barats dan juga Esmeralda yang digunakan oleh Now. Ini yang harus membuat MBR Delfin benar-benar berhati-hati. Tapi sekarang Feather Airstrike juga di pop up. Black Shoes digunakan oleh Agatha. Nomor 16 ternyata udah ditungguin sama sepatunya. Agatha nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sang anak kecil dipentung sampai benjol. Sedangkan Azumi mencoba untuk bertahan dengan Guardians of Bulwark-nya. Stacy mencoba untuk maju ke arah depan sana. Apakah bisa bertahan karena Now-nya dihajar dengan Deadly Magic, dan boom baby, bye-bye, hasta la vista. Now pun langsung tumbang begitu saja. Wow, lagi dan lagi well played sekali dari MBR Delfin, di mana mereka bisa nge-chain ability mereka pas banget, di mana udah ada zoning, tambah lagi dengan Numeran Blast di arah Black Shoes-nya, dan sekarang kelihatan sudah ada posisi tukar ya, di mana sekarang MBR Delfin memiliki gold lead. Federasi sudah digunakan, Stacy terpaksa untuk mundur, Azumi pun maju ke depan menggunakan shield-nya juga untuk nge-cancel damage, dan ini merupakan hal yang sangat baik buat MBR Delfin, di mana sekarang mereka sudah bisa mendapatkan turret atas dan juga mungkin tier 2 turret yang diamankan oleh minion. Yap. Karena masih untuk diamankan, tapi ini bakal menjadi mimpi buruk sebagai Alterigonix yang tadinya sempat memimpin. Tapi sekarang untuk segi objektif terlihat MBR Delfin menang 1 buah turret. Dan kita lihat Lord Camp by Buyah, tanda Bapak Lord yang terhormat sudah hadir di Land of Down. Yang sangat baik dari komposisi MBR Delfin itu, di mana mereka dari tadi turtle-nya 3 turtle itu semua Alterigonix yang dapat kan? 3 turtle yang dapatnya Alterigonix. Tapi kalau kita lihat dari segi XP-nya masih equal. Malahan Lalanix memiliki keunggulan XP dibanding seorang Stacy di arah jungle-nya. Level 13 ke level 11, 2 level.
Yap, ini yang bakal menjadi PR ya kalau sampai dia harus keep up sama levelnya, karena perbedaan level menunjukkan bahwa dari segi ability, dari segi well farmnya dia di atas nih untuk saat ini ya kan bisa dibilang. Apalagi kalau dia dari item build nih, lihat versionnya udah ada Clock of Destiny dan juga Lightning Truncheon. Ini yang bakal ngebuat setiap kali tetesan Feather Airstrike itu bakal sakit banget. Sedangkan kalau dari seorang Agatha, dia udah ada Ice Queen dan juga Citra Talisman, tapi di belakang sana terjadi teamfight. Darius sedang diajar menuju ke arah rumpun langsung tumbang begitu saja. Navigator menggunakan Black Dragon Form yang mencoba untuk tapi ternyata dia malah tumbang. Dan kita lihat dari seorang Now berusaha untuk bertahan, tapi Deadly Magic again and again. Fokus karena Now membuat Now juga harus tumbang. Dua hero harus take down, sedangkan harus ditukarkan hanya satu hero ke MBR Dolphin. This is it, the moment for Lord K. Iya bisa banget sih, ini dengan nggak ada frontline sama sekali kecuali Stacy yang tadi juga gampang banget di burst down dengan dia big guy stacksnya itu nggak bisa full ya dari tadi, soalnya beneran dibully out of his own jungle. Lanex pun bisa baca pergerakan dari seorang Stacy dan mendapatkan jungle-nya sendiri. Ini dimana bisa dibilang udah mulai suffocation taktik dari MBR Delphi, dimana mereka itu coba untuk nge-zoning musuhnya dari resource-nya. Konsil. Azumi. Langsung di pop up begitu aja. Hampir saja Fancy Nancy kalau dia tidak mendengar suara konsilnya bisa dipentung di depan sana. Untungnya kayak dia cukup peka ya kan. Betul. Langsung mundur ke arah belakang, repositioning kembali karena itu terlalu risky banget kalau memang dia masih mau maksain untuk clear lane di depan sih. Coba kita lihat sekarang, kalau kita ngomongin team fight-nya, Altrigonix itu memang harus menang dalam gimana ya? Mereka itu kalau misalnya mau menang team fight-nya harus lama banget sih dengan adanya Agatha, Rune, Stacy. Mereka harus coba untuk nge-bait ability dari Ana dan juga Cover juga Naviera. ya, biar Lanexnya nggak bisa keluarin poker trick juga. Yang penting tuh Ana Feather Airstrike nggak boleh dikasih nyaman. Yes. Kayak comfort position banget sih, kayak harus benar-benar langsung nggak ada yang diincar. bisa dive in. Esmeralda. Now doang. Iya. Makanya Now itu kan terlalu banyak option. Apakah dia harus dive in ke Bijal atau Ana gitu, atau cover juga. Makanya bisa dibilang di sini dari segi draft ya, Altrigonix sedikit kesulitan untuk dive in-nya nih ya. Tapi kan kita nggak tahu kalau segi team fight besar itu bakal terjadi seperti apa, karena kan team fight gak melulu harus dia dive in. Siapa tahu memang lawannya yang nganterin nyawa di depan, tapi Now silakan. Oke, udah ada Deadly Magic yang digunakan karena Now-nya bakal langsung terpaksa untuk mundur. Sekarang VDS digunakan, Agatha terpaksa untuk mundur juga. Black Shoes-nya tidak bakal digunakan dan itu bakal pertukaran 1-1 mid laner untuk Bijal. Bah, sekarang Navilera maju ke depan, Furious Dive berhasil mendapatkan Fancy Nancy di sana. Navilera dari welcome untuk melakukan re-engage ke arah belakang. Stacy bakal coba untuk mendapatkan kill-nya. Fancy Nancy berhasil mendapatkan, dan sekarang kelihatannya udah ada Now yang menggunakan Volley Star ke arah depan. Sekarang masih ada kiting yang dilakukan oleh Lalanix dan MBR Delphin, tapi Azumi harus berhati-hati sekali. Oh my god, Ana dengan clutch moment berhasil mendapatkan 3 di dalam rootnya stunnya dan bisa langsung disengage. Yap. Apalagi memang tadi Wings by Wings yang di momen yang cukup tepat juga membuat dia masih bisa escape dari kejalan 4 hero sekaligus. Dan tadi Altrigonix itu darahnya udah pada sekarat juga kan. Itu bakal terlalu risky kalau sampai Ana berhasil kiting mundur ke arah belakang dengan Wings by Wings dan dia terus membalikan keadaan dengan Feather Airstrike-nya lagi. Apalagi kan Feather Airstrike-nya Varsha itu nggak terlalu lama ya. So mereka harus benar-benar calculation yang tepat, dan yes, terbukti. Mereka makanya mundur, dia tahu penyakit nih. Kalau sampai Ana ngebalikin momen, maka Altrigonix bisa langsung kalah dari segi team fight dan Lord bakal jadi milik MBR Delphin. This is it. Instant replay by Lita. What happened, Mirko? Coba kita lihat di sini di mana Navilera sudah melakukan zone yang sangat baik, tapi bisa dibilang itu mereka agak overcommit. Awalnya itu trade-nya sebenarnya udah bagus tuh. Tanpa Agatha mereka bakal susah banget untuk mencoba untuk buka map. Soalnya Agatha itu merupakan salah satu tool yang besar dengan ada Black Shoes. Tanpa dia sebenarnya udah menang mereka itu. Tapi mereka terlalu maju, akhirnya mainnya juga di dalam jungle-nya Altrigo, di mana pressure-nya pasti masih diunggulkan oleh Altrigo. Ada Deathless Welcome, tambah lagi juga Fancy Nancy yang free hit dari belakang. Apakah tadi Agatha tidak menggunakan Black Shoes karena tidak kepencet, atau sengaja tidak dipencet karena kalaupun dia Black Shoes dia sama-sama mati juga karena sepatunya di belakang banget? Menurut Mirko gimana? Ada dua-duanya bisa sih, dua-duanya bisa. Possibilities ya. Tapi kita lihat Navileranya, oh my god, itu nahanin damage dari Agatha dan Fancy Nancy aja langsung sisa 2 bar dia dari darah full. Ini udah mulai sakit sih dari Fancy Nancy dan juga Agatha, karena memang kita tahu Angry Bloom, apalagi quick draw dari Fancy Nancy dan plus Agatha itu Angry Bloomnya itu benar-benar itu sakit banget kalau sampai dia mau mencoba nahan 5 stack sekaligus. Iya kan? Itu yang bakal jadi momen penting juga, apakah MBR Delphin bisa melakukan kite back nih, karena memang dari hero-nya terlihat dia harus pintar kite back, dan Harley Lalanix adalah kunci untuk bisa melakukan pick off ke lini-lini belakang yang memang empuk. Contohnya seperti siapa? Kalau Now tadi yang masih empuk, Fancy Nancy ataupun Agatha. Benar. Ini well played banget sih dari Altrigo, di mana mereka bisa kontrol bush-nya. Lalanix terpaksa untuk mundur sekarang dengan ada Feather Airstrike untuk clear wave-nya. Mid lane bakal diamankan oleh Altrigo, tapi lihat Azumi masuk ke dalam dengan Furious Dive juga tidak bisa mendapatkan siapa-siapa, dan bakal langsung di-cancel dengan blast ke 3 orang. Dan lihat follow-up-nya, Navilera langsung maju. Agatha menggunakan Black Shoes tapi tidak bisa kemana-mana. Navilera pun harus terpaksa untuk mundur. Ana caught in a bad situation, langsung terpaksa untuk Wings by Wings, tapi pertukaran yang sangat baik dari Lalanix
Lallanix yang berhasil menangkap Stacy di dalam teamfight yang sangat-sangat ricuh. Ini rapi banget sih tim fight dari Ember Parah. Dolphin. They know kapan harus maju. They know Perfect kapan sih. harus mundur. They know siapa yang harus mereka target. So ini bagus banget, tapi kita Waduh. lihat Deadly Magic juga mulai dikeluarkan menuju ke arah Now yang mencoba untuk mengocek-gocek jalannya. Tapi sepertinya Vader Airstrike juga di pop up. Ana dia sendirian diajar dengan volley Sarmon, malah ternyata Now yang harus tumbang. Fansiness yang mencoba untuk melakukan flanking, ternyata malah mencoba untuk diincar. Nomor 16 yang tadi gak connect karena siapa-siapa, sedangkan Agatha menggunakan Angry Gloom mengincar Ana yang harus keluar dari persembunyiannya di dalam rumput. Sedangkan Azumi berusaha untuk menahan dua hero sekaligus, tapi ternyata dipentung sama Lordnya benjol Azuminya. Nggak bisa ngapa-ngapain walaupun Lordnya masih berhasil didapatkan. Perfect execution dari Ember Delphin, dimana lagi dan lagi Azumi, yes dia ditumbangkan, tapi worth it banget. Itu Lord yang enhance di menit ke-15 di sini, dimana dia melakukan zoning 100%, mendapatkan dan juga nge-tank semua damage output dari Fancy Nancy dan juga Agatha. Sekarang coba kita lihat item build-nya dari seorang Azumi. Dominance Ice, Athena Shield, dan sekarang menuju ke arah Brute Force kah? Athena maybe? Athena udah ada. bisa. Oh, Athena Athena lagi Immortal. Immortal kan juga Immortal. itunya itemnya kayak gitu juga kan. Itu yang bakal jadi PR di mana dia masih memiliki kayak asuransi kalau Betul. memang dia terlalu early sampai harus di take down. Sedangkan kalau dari seorang Fancy Nancy itu sendiri aja, tapi dia udah Berserker Fury, dia udah Endless Battle. So dia mau full critical juga. Malvictor juga udah mulai dijadikan, ini bakal sakit banget. Tapi seperti yang terjadi di Teamfight, Furious Death di pop up sama Navilera. Berusaha untuk menggunakan Black Dragon Formnya juga, mengincar ke arah Fancy Nancy dan juga Run yang terlalu ada di depan, tapi tidak ada follow up. Volley baptism mulai dikeluarkan. Navilera sendirian di belakang sana, berusaha untuk kabur, ternyata tidak bisa. Navilera pun harus tumbang, hanya bisa menangis saja. Sedangkan dari seorang Stacy berusaha untuk melakukan defensive, tapi dari Agatha dia harus menjaga posisinya kembali ke arah belakang sana. Deadly Magic, Pocket Trick dilepaskan, tapi Stacy tetap dengan stack 25 itu bantu bless, bukan ban yang bisa bocor halus. Well played sekali, lagi dan lagi. Oke, sure ada satu orang yang ditumbangkan, tapi mid lane ini tetap bisa langsung diamankan. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena resource-nya semua sudah digunakan kepada Navilera. Dengan nggak ada resource, Ember Delphin dengan mereka punya komposisi zoning bagus, burst damage juga ada. Itu gampang banget untuk melakukan siege ke arah base musuhnya. Ini juga udah termasuk ke late game ya Yes. sebenarnya Mirko ya, dimana nantinya Lord yang spawn adalah Lord yang super enhance bisa dibilang lah ya. Evolve-nya juga, yang dimana nanti kalau ada yang dapat Lordnya terus melakukan pas spam Lord, otomatis itu bakal jadi bencana bagi tim lawannya. That's why ini bakal jadi pertaruhan karena terlihat Alter Egonix masih bisa untuk melakukan fight back sebenarnya ya. Dan kita lihat instant replay presented by Lita di area mid lane tadi, betapa rapinya MBR Delphin untuk maju dan mundur. Kayak they know ketika harus kapan harus pop up Black Dragon Form, apalagi tadi konsumen 16 connect ke arah 3 hero. Navileranya di sini juga dia tahu kapan harus maju dan mundur, dan ketika mau mencoba untuk cover, lihat Ana posisinya salah, tapi lihat tiga teman yang lainnya tuh kayak mundur dikit dan kembali lagi maju, apalagi Bijal tadi agak sedikit free position dan Stacy pun gak kuat untuk nahanin damage dari Bijal plus Lallanixnya tadi. Yang menarik ya, Kolius, kalau lihat tadi sebenarnya itu kayak beneran the tip of Numenor Blast loh. Itu Yeah. kayak kelihatannya nggak kena, tapi itu beneran kayak 1 pixel kenanya ke arah 2 orang. Itu Gila sih. game changing banget sih. Gila sih. Makanya kayak MBR Delphin di game yang pertama hari ini terlihat Rapi. it's like mereka punya simfoninya. Iya kan, mereka punya simfoninya sendiri kayak biar nadanya tuh jadi satu dan terlihat indah, terdengar indah gitu loh. Wow, ini bagus sih untuk improvement game pertama Mantap ini banget. sendiri ya. Walaupun kita belum tahu karena Alter Egonix saat ini masih bisa kayak ada ke poin kemenangan. Balik lagi, late game insurance mereka yaitu Esmeralda dan juga Clean yang bakal menjadi bahaya banget kalau sampai nanti dia free hit. Apalagi kalau Esmeralda udah sustain, itu bakal dia alot banget untuk dihajar sama MBR Delphin karena mereka juga nggak punya hero yang melakukan bisa penetration terlalu dalam kecuali Bijal. Betul. Dan ini ya, kalau misalnya kita lihat dari kedua tim punya style, Alter Egonix itu mungkin bisa dibilang lebih ke arah makro dan juga mereka muter-muter mapnya rotasinya lebih bagus. Ya. Tapi MBR dengan tim fighting mereka yang sangat-sangat perfect, ini bikin mereka tuh susah banget dilawan ya. Apalagi di dalam momen-momen neutral object. Di sini Navilera sudah menggunakan Black Dragon Form, coba untuk melakukan distraction ke arah belakangnya, tapi nope, cuman digunakan untuk melakukan repositioning ke arah bush yang di tengah sekarang. Dan kelihatannya MBR lagi dan lagi mereka coba untuk melakukan zoning. Baiting Udah. juga sih, ya baiting juga di Lord. I think mereka mencoba untuk mengambil resiko karena Now udah di depan tadi, buset sekali di depak 2 bar darah hilang dari seorang Now. Itu bakal bikin dianya langsung benjol, tapi oleh satu juga udah mulai dilepaskan dan Lallanix yang menjadi tumbang. Walaupun Fancy Nancy tadi terpop up begitu saja dari seorang Lord, dan Lordnya tercuri oleh Agatha.
ternyata it's terlalu 12. gambling karena kejaran dari Navilera berusaha untuk menahan 4 hero, 5 hero sekaligus bahkan mencoba mundur ke arah belakang dan ini bencana untuk MBR Delfin. Wow. I told you Mikro, I told you ini siapa yang dapetin Lord, apalagi Alter Ego Nix masih bisa fight back dan ketika mereka dapat kayak gini ini bakal jadi bencana banget bagi MBR Delfin walaupun mereka sedikit ada keuntungan karena adanya Ana, salah satu hero high ground yang memang memiliki ability untuk clear minion dengan cepat. Iya bener banget sih, tapi bisa dibilang juga MBR Delfin di dalam team fight itu agak terlalu greedy. Itu team fightnya 50-50 loh. Iya. Setupnya belum ada. Mereka harusnya mungkin bisa nge-push duluan, dapat setup yang Zoning bagus, out, maksa pick Alter off Ego. dulu. Yes, pick off dulu. Pakai Lordnya cuma untuk ngebait ya, kayak tadi kita baru bahas. Tapi no, mereka malah coba untuk team All fight out. dan Alter Ego. Karena mix loh. Si MBR nggak tahu mau target siapa dan sekarang Azumi langsung ditarget begitu saja. Kalau Sarmun. ke arah depan, Azumi bakal langsung ditumbangkan. Masih ada immortality yang Better tidak bisa strike. ngapa-ngapain. Navilera ke arah depan juga coba untuk melakukan zoning. Tapi Navilera. lihat damage-nya hampir bisa menumbangkan Navilera dan sekarang kelihatannya bakal inhibitor dari arah tengah yang ditumbangkan. MBR tidak bisa ngapa-ngapain di sekarang dengan Oleh damage Sarmun. Sarmun berhasil mendapatkan immortality dari seorang Dragon bijak dan Force. ini mungkin bisa menjadi meta pengganti sekali lagi buat game kali ini. Navilera menggunakan Fierce Dive coba untuk clear wave-nya, berhasil mendapatkan Now di knock up, tapi lihat setiap member Alter Ego mereka coba untuk melakukan base-nya dan lihat game pertama dilakukan dengan comeback yang sangat baik dari Alter Ego Nix. Mahal sih. Wow.